observasional karena memang jurnal-jurnal IKM ya, khususnya di IKM ataukah di metode di epidemiologi dan yang lainnya itu hampir sangat sedikit untuk yang eksperimen. Seandainya ada itu yang masuk ke RCT ya, tapi kebanyakan ya kalau nggak kohort, case control ataukah cross sectional. Sehingga nanti saya hanya akan menyampaikan untuk yang dosen observasional saja. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini ya, dosen penelitian itu ada observasional dan ada eksperimen, di mana observasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada analitik dan ada deskriptif. Ya. Kalau analitik pasti melewati sebuah deskriptif. Kalau deskriptif tidak selalu lanjut ke analitik. Ya. Nah, sedangkan di analitik itu sendiri terbagi menjadi 3 rancangan, ada studi cross-seksional, ada studi case control, atau studi cohort. Bagaimana perbedaan dari deskriptif, analitik, antara cross-seksional, case control, dan cohort akan terbahas pada pertemuan hari ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang definisi dari observasional, ya, semua tahu gampangannya saja perbedaan antara observasional dengan eksperimen itu apa? Ya, kalau observasional adalah sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian yang tidak perlu perlakuan ataukah intervensi. Ya. Sedangkan untuk yang eksperimen itu adalah penelitian yang dia butuh intervensi atau perlakuan. Itu secara garis besarnya perbedaannya itu. Ya. Jadi kalau ditanya perbedaan antara observasional dengan eksperimen, yang observasional itu hanya penelitian yang tidak butuh manipulasi, tidak butuh intervensi, tidak butuh perlakuan. Sedangkan yang eksperimen itu adalah penelitian yang membutuhkan manipulasi atau intervensi ataukah perlakuan. Kalau observasional sifatnya hanya pengamatan ataukah observasi saja. Ya. Nah, bagaimana dengan perbedaan antara deskriptif dan analitik? Karena tadi disampaikan bahwa observasional itu ada analitik dan juga ada deskriptif. Ya. Perbedaan dari keduanya adalah kalau deskriptif itu hanya menjelaskan keadaan suatu masalah kesehatan. Jadi hanya mendeskripsikan, menjelaskan kondisi masalah kesehatan berdasarkan who, when, where. Atau dalam epidemiologi disebut dengan place, time, and person. Siapa sih yang terkena, di mana masalah itu muncul, dan kapan kejadian masalah itu muncul. Itu deskriptif. Nah, bagaimana kalau analitik? Ya, kalau analitik melibatkan efek atau yang dikenal dengan bahwa analitik tidak hanya menjelaskan atau mendeskripsikan masalah berdasarkan who, when, where, tapi menjelaskan mengapa masalah itu muncul. Jadi tidak hanya who, where, when, tapi who, where, when, dan why. Mengapa masalah itu timbul, mengapa masalah itu muncul, melibatkan variabel terikat. Kita tahu perbedaan antara variabel bebas dan terikat adalah variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, variabel bebas variabel yang mempengaruhi, betul, variabel terikat atau tergantung variabel yang dipengaruhi. Jadi yang dipengaruhi itu adalah efek dari variabel bebas, sehingga variabel terikat itu disebut juga efek atau outcome. Kalau variabel bebas disebut sebagai faktor risiko. Ya.
Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya lagi adalah bahwa kalau deskriptif, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi data hanya pada satu kelompok jelas, ya. Karena tidak akan membandingkan antara kedua variabel. Kalau analitik, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi data biasanya pada dua kelompok atau lebih, ya. Deskriptif tidak melakukan atau tidak bermaksud membuktikan hipotesis dan tidak melakukan analisis. Analisis di sini adalah analisis inferensial, ya. Jelas kalau analitik ya memang dia harus tujuannya salah satunya adalah ingin membuktikan hipotesis tersebut, ya. Nah, ini hanya contohnya saja, ini penyajiannya. Nah, studi deskriptif juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat diperoleh gambaran atau deskripsi dari kejadian penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian kelebihan yang berikutnya dapat digunakan untuk membantu penyusunan rumusan masalah. Ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah proposal ataukah membuat sebuah laporan penelitian itu pasti ada latar belakang yang harus kita buat, ya. Setelah latar belakang kita pasti memutuskan ataukah mencari masalah yang akan kita kaji itu apa. Dan itu tertulis di dalam rumusan masalah pertanyaan penelitiannya. Nah, rumusan masalah itu dibuat di dalam latar belakang alasannya sehingga itu kadang butuh sebuah studi pendahuluan atau studi secara deskriptif. Ya. Nah, kekurangan daripada studi ini adalah tidak dapat mendukung untuk uji hipotesis. Ya. Nah, dari studi ataukah dari desain observasional tadi, ada salah satunya adalah cross-sectional. Studi ini dikatakan sebenarnya dibandingkan dengan case control dan cohort adalah yang paling lemah. Ya, kekuatan daripada desain ini, kekuatan daripada desain cross-sectional ini adalah desain yang terlemah dibandingkan dengan case control dan cohort. Ya. Nama lain daripada studi cross-sectional disebut juga sebagai studi prevalen, disebut juga sebagai studi belah lintang. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan studi cross-sectional? Secara teori, ya, secara teori bahwa penelitian dengan desain cross-sectional ini digunakan untuk mempelajari dinamika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang pengukurannya dilakukan hanya satu kali satu saat. Dan ini tidak ada follow up. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan satu kali pada satu saat? Satu kali pada satu saat yang dimaksud pada studi ini adalah bahwa pengambilan data pada variabel bebas dan variabel terikat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nanti berbeda dengan case control ataukah cohort. Ya. Nah, studi cross-sectional ini juga disebut sebagai studi prevalen, sehingga hasil daripada studi ini nanti diperoleh nilai prevalen suatu masalah atau penyakit pada populasi pada satu saat. Ya. Nah, kapan cross-sectional itu bisa kita gunakan? Atau paling tepat digunakan kapan? Ya, karena ada desain-desain tertentu yang di penggunaannya itu pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga kita harus tahu cross-sectional itu paling tepat atau paling baik ya kapan sih sebaiknya digunakan. Ya. Yang pertama, jika ingin mengetahui prevalensi penyakit ataukah faktor risiko yang berkembang di masyarakat. Ya, jadi kalau kita memang ingin tahu prevalensinya atau faktor risikonya, ya kita boleh menggunakan cross-sectional. Tetapi ada syarat lain,
Cross-seksional itu bisa digunakan tatkala angka kejadian penyakit yang diteliti itu cukup tinggi. Ya, jadi angka kejadian penyakit yang diteliti di sini biasanya adalah yang variabel terikatnya. Itu, ya. Nah, studi ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Dalam studi cross-seksional, kelebihan daripada studi ini adalah mudah dilakukan, murah, hasilnya cepat, dapat digunakan untuk meneliti banyak variabel sekaligus, jadi tidak hanya satu variabel, jarang terancam drop out, ya karena pengukurannya dalam waktu yang bersamaan antara variabel terikat dan variabel bebas. Generasinya cukup tinggi, dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama sebuah penelitian, ya baik itu cohort maupun eksperimen, ya kemudian dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Tapi selain kelebihan, cross-seksional juga punya kelemahan atau punya kekurangan. Apa kekurangannya? Yang pertama, dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak. Tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden maupun prognosis, ya karena tadi adalah bahwa studi cross-seksional adalah studi prevalen, ya. Tidak dapat diperoleh informasi perkembangan penyakit secara akut dan tidak boleh dipakai apabila masalahnya sedikit, ya. Nah, ini adalah skema, ya skema daripada rancangan penelitian cross-seksional, ya, bahwa kata kunci daripada cross-seksional yang pertama adalah bahwa subjek ataukah sampel diambil dari populasi secara random. Itu kata kunci yang pertama. Subjek ataukah sampel diambil dari sebuah populasi secara random. Kata kunci yang berikutnya adalah bahwa pengukuran variabel bebas dan terikat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Sehingga nanti akan ketemu angka, ya, karena pengukurannya ada pada sini, ya, pengukuran faktor risiko dan efek dilakukan satu kali pada saat waktu yang bersamaan, sehingga nanti akan ketemu jumlah berapa sih sampel yang dia terpapar faktor risiko dan juga terkena efek. Itu akan kita masukkan ke dalam sel A, karena nanti kita untuk menghitung faktor risiko itu akan ketemu A, B, C, D yang kita masukkan ke dalam sel 2x2. Ya. Kemudian berapa responden yang dia positif faktor risikonya atau variabel bebasnya positif tapi efeknya negatif. Jumlahnya ada berapa, kita masukkan ke dalam sel B. Kemudian responden yang dia justru tidak terpapar faktor risiko tapi efeknya positif, kita masukkan ke dalam sel C. Dan berapa jumlah responden yang faktor risikonya negatif, efeknya juga negatif, kita masukkan ke dalam sel D. Ya. Nah, dari jumlah yang sudah terrekod pada kode ABCD tadi, maka kita masukkan ke dalam tabel 2x2, ya, yaitu di sini, ya, faktor risikonya di sini iya dulu, artinya iya itu adalah terpapar faktor risiko. Jadi untuk yang row atau baris itu dia menggambarkan faktor risiko atau variabel bebas. Kemudian untuk kolom, ya, untuk kolom itu menggambarkan efek atau variabel terikat. Jadi jangan dibalik-balik antara kolom dan row, antara baris dengan kolom. Kolom itu tempatnya variabel terikat, baris atau row itu adalah tempatnya variabel bebas. Sehingga angka-angka yang sudah kita catat tadi, A kita letakkan pada
responden yang terpapar faktor risiko dan juga dia terpapar faktor risiko dan juga dia mengalami efek. Sedangkan yang B itu dia terpapar faktor risiko tapi tidak mengalami efek. Kemudian yang C adalah dia terpapar faktor risiko dan tidak terpapar faktor risiko dan tidak mengalami efek. D adalah tidak terpapar faktor risiko dan dia tidak mengalami efek. Sehingga kita punya jumlah ABCD ini. Nah, di dalam menuliskan ataukah memasukkan entah itu menggunakan tools SPSS atau GraphPads ataukah apapun itu yang merupakan alat bantu statistik, maka memasukkan di angka ABCD-nya ini tidak boleh salah. Karena nanti komputer atau sistem yang akan menghitung dengan rumus apabila cross-seksional berarti yang kita cari adalah prevalent ratio, maka rumusnya adalah A dibagi A plus B. Jadi A diberikan jumlah baris pada faktor risiko yang positif, dibagi dengan C, dibagi dengan jumlah ya antara yang faktor risikonya negatif, jumlah row-nya. Sehingga akan ketemu rasio prevalennya berapa. Nah, interpretasi hasil daripada faktor risiko, entah itu menggunakan cross-seksional atau menggunakan case control, ataukah menggunakan cohort, maka yang variabel yang merupakan faktor risiko atau variabel yang diduga sebagai faktor risiko itu adalah yang nilainya lebih dari 1. Kalau dia masih menunjukkan angka 1, itu berarti dia variabel yang diduga sebagai faktor risiko ini tidak ada pengaruhnya atau justru dia bersifat netral. Kalau lebih dari 1 dan CI-nya mencangkup angka 1, maka variabel tersebut merupakan faktor risiko timbulnya penyakit. Ya. Contoh di sini hasil analisis perhitungan dari row dan kolom tadi ketemu prevalensi rate-nya, ada prevalent rasionya ketemu 5. Dari contoh hubungan kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian ISPA pada balita. Apabila hasil analisisnya ditemukan nilai PR-nya adalah 5, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa imunisasi balita yang imunisasi dasarnya tidak lengkap, jadi selalu yang berisiko. Kalau merokok berarti yang tidak merokok, yang merokok justru. Kalau kelengkapan imunisasi yang berisiko justru yang tidak lengkap. Balita yang imunisasi dasarnya tidak lengkap berisiko 5 kali lebih besar untuk terkena ISPA dibandingkan dengan balita yang imunisasi dasarnya lengkap. Ya, ini yang harus dipahami bagaimana menginterpretasikan sebuah faktor risiko. Ya. Nah, apabila nilai prevalen rasionya itu kurang dari 1, maka justru variabel tersebut adalah menjadi faktor protektif. Contohnya adalah mungkin hubungan antara penggunaan ASI eksklusif dengan kejadian diare. Ternyata nilai PR-nya 0,5 di bawah 1. Maka kesimpulannya adalah justru penggunaan ASI eksklusif menjadi faktor pencegah, faktor protektif terhadap kejadian diare pada bayi. Ya, jadi kalau nilainya kurang dari 1 adalah faktor protektif, kalau 1 faktor yang netral, kalau faktor risiko harus lebih besar dari 1. Ya. Nah, ini adalah interpretasi, contoh interpretasi baik dari rancangan cross-seksional, case control maupun cohort ya.
variabel pertama ini yang dimaksud variabel yang CI-nya melewati angka 1. Jadi dia membentang mulai dari 0,98 sampai 1,2. Dia melewati sumbu 1. Itu artinya yang dikatakan melewati angka 1. Yang apabila melewati angka 1, maka dikatakan faktor risikonya. Artinya dia tidak bisa dinyatakan sebagai faktor risiko. Ya. Nah, bagaimana dengan interpretasi variabel yang pertama? Variabel yang pertama ini dituliskan 1,09 dalam kurung 0,98 sampai 1,2. Jadi koma ini artinya 0,98 rentangnya 0,98 sampai 1,0. Jadi yang di dalam kurung itu adalah rentang 95% hasil daripada faktor risiko itu berada di antara 0,98 sampai 1. Nah, bagaimana dengan 1,09? 1,09 itu adalah faktor risikonya sampel. Kita teliti, jadi memperoleh hasil yang pasti. Faktor risiko dari variabel pertama itu 1,09. Itu adalah faktor risikonya sampel, karena sampel semuanya kita teliti sehingga kita mendapatkan hasil dari analisis yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan 0,98 sampai 1,2? 0,98 sampai 1,2 itu adalah prediksi atau prediksi nilai faktor risiko dari populasi. Kenapa rentang? Ya karena populasi tidak kita cek, populasi tidak kita ambil sampelnya. Sehingga seandainya ada 100 populasi, maka 95 responden dari populasi itu nilai faktor risikonya antara 0,98 sampai 1,2. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Bagaimana dengan variabel nomor 2? Katakanlah variabel nomor 1 tentang pendidikan, variabel nomor 2 tentang pendapatan. Oh, pendapatannya di sini faktor risiko dari pendapatan itu untuk sampelnya 1,08, dia lebih dari 1. Kemudian untuk populasinya rentang antara 1,06 sampai 1,1. Baik populasi maupun sampel lebih dari 1. Sehingga variabel pendapatan, contoh yang nomor 2 ini, variabel yang dinyatakan sebagai faktor risiko. Bagaimana dengan variabel nomor 1? Katakanlah pendidikan. Pendidikan bukan merupakan faktor risiko. Kenapa bukan merupakan faktor risiko? Karena populasinya ada ringnya masih di bawah 1, yaitu 0,98. Masih melewati angka 1 untuk populasinya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, bagaimana dengan variabel nomor 4? Variabel nomor 4 itu untuk faktor risiko atau prevalen rasio, katakanlah contoh ini hasil dari cross-seksional saja ya. Nilai PR-nya 1,02, tetapi populasinya 1,0. 1,0 itu masih faktor yang netral tadi. Sehingga variabel nomor 4 itu bukan merupakan variabel faktor risiko terhadap variabel terikat. Kemudian yang nomor 5, nomor 7, ya 6 kelewatan ini saya ya. Itu termasuk faktor risiko, yang 8 tidak. Kenapa? Karena faktor risiko populasinya rentangnya 0,99 di bawah 1 sampai 1,11. Ya. Sehingga dari 12 variabel ini mana yang merupakan variabel faktor risiko dan mana yang bukan, kita bisa lihat variabel
variabel nomor 1 itu bukan faktor risiko, variabel nomor 4 juga bukan, nomor 8 juga bukan, yang lainnya adalah variabel yang merupakan variabel berisiko atau faktor risiko terhadap variabel terikat. Ya. Ini sama, hanya contohnya saja, nggak perlu saya ulang. Lanjut ke studi case control. Ya. Studi case control ini kekuatannya lebih sedikit kuat dibandingkan dengan cross-sectional, tapi masih lebih lemah dibandingkan dengan cohort. Ya. Nama lain daripada studi case control adalah case comparison study, atau case reference study, atau case history study, atau retrospective study, dan case control study. Ya. Jadi nama Indonesianya adalah kasus kontrol. Kalau menuliskannya dengan kasus kontrol ya nggak perlu ditulis miring. Tapi kalau menggunakan case control study ya berarti harus dimiringkan. Retrospektif juga, case history juga, case reference juga, case comparison juga. Ya. Prinsip dasar daripada studi case control adalah ada pemilihan kasus, pemilihan kontrol, jumlah sampel minimal, hitung besar risiko, dan berapa atau macam atau jenis biasnya. Ya. Prinsip di dalam penelitian case control. Ya, kalau case control mungkin lebih jelas ini. Ya, sangat-sangat berbeda dengan tadi cross-sectional. Kalau cross-sectional itu sampel diambil dari populasi secara random, kemudian variabel bebas dan terikatnya diukur dalam waktu yang bersamaan. Kalau case control, konsep daripada case control adalah kita menentukan dulu masalahnya, yang itu kita anggap sebagai kasus, dan kita mencari pembandingnya yang tidak bermasalah, yang tidak sakit, yang itu kita sebut sebagai kelompok kontrol. Jadi kalau case control pasti ada kelompok case, yaitu kasus atau masalah, atau yang sakit, ya, atau yang bermasalah, dan kontrolnya adalah yang sehat, yang tidak sakit, yang tidak bermasalah. Nah, jadi sangat-sangat beda dengan cross-sectional konsepnya. Nah, kemudian dari kasus dan kontrol, ya, dari kasus dan kontrol, dua-duanya ditelusuri ke belakang. Jadi faktor risikonya itu sudah terjadi dulu. Ya. Tetapi baru kita telusuri saat ini, dan penelusurannya berdasarkan mana yang kelompok kasus, mana yang kelompok kontrol. Dari kelompok yang kasus itu, kita telusuri ke belakang, kita ukur variabel bebasnya. Jadi ngukurnya, menentukannya variabel terikat dulu, baru ke belakang ditelusuri variabel bebasnya dulu. Dari kelompok kasus nanti ada berapa yang dia terpapar faktor risiko, kita masukkan ke sel A, berapa yang tidak terpapar faktor risiko kita masukkan ke sel C, sedangkan sel B adalah berasal dari kelompok kontrol, tetapi dia terpapar faktor risiko, dan D adalah dia dari kelompok kontrol yang tidak terpapar faktor risiko. Nanti akan kita masukkan ke dalam tabel 2x2, yang row itu adalah kasus dulu baru kontrol, bukan dibalik. Ya, karena A adalah jumlah responden dari kasus yang terpapar faktor risiko, yang C adalah dari kasus tidak terpapar faktor risiko, yang B dari yang tidak sakit tapi terpapar faktor risiko, dan D tidak sakit dan tidak terpapar faktor risiko. Jadi peletakan ABCD-nya tidak boleh terbalik, ya.
Setelah kita mempunyai tabel 2x2 seperti ini, maka kita bisa menghitung odds ratio-nya. Jadi odds ratio itu merupakan faktor resiko dari case control, kalau prevalen rasio merupakan faktor resiko dari cross sectional, ya. Interpretasinya sama, cuman rumusnya berbeda antara cross sectional dengan case control, ya. Kalau case control kita sebut faktor rasionya adalah odds ratio, di mana rumusnya adalah A ini dikalikan dengan D dibagi dengan C dikali dengan B. Ketemunya berapa? Interpretasinya sama. Disebut variabel bebas itu sebagai faktor risiko tatkala nilai odds ratio-nya lebih dari 1. Ya. Nah, ini ternyata katakanlah penelitian yang menghubungkan antara kualitas rumah dengan kejadian TB paru. Ya, kualitas rumah apakah berhubungan dengan TB paru, dan ini ketemu kualitas rumah yang berisiko untuk yang RO-nya pasti yang berisiko yang buruk, bukan yang baik. Sehingga jumlah yang buruk yang kita masukkan di atas, yang baik kita masukkan ke yang bawah. Baru kemudian kasusnya berapa, kontrolnya berapa, dan akan ketemu. Dari contoh ini, katakanlah hasil dari perhitungan odds ratio-nya adalah ketemu 6, ya, maka bisa diartikan bahwa orang yang tinggal di rumah dengan kualitas rumah yang buruk beresiko 6 kali lebih besar untuk menderita TB paru dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah dengan kualitas yang baik. Ya, jadi selalu yang berisiko itu adalah yang disebutkan dulu. Ya. Nah, untuk studi case control juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat berguna untuk meneliti masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, ya. Sangat berguna untuk mempelajari karakteristik dari berbagai faktor risiko, relatif lebih murah dibandingkan kohort, dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi butuh subjek yang lebih sedikit dibandingkan dengan cross-sectional. Kekurangan atau kelemahan daripada studi case control tidak dapat untuk menentukan insiden. Data faktor risiko dapat dikumpulkan setelah terjadi penyakit, ya, dan sering tidak lengkap pada rekam medis. Ya. Kesulitan memilih kontrol yang tepat dan kadang-kadang sulit memastikan hubungan temporal antara paparan dan penyakit. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada studi case control. Yang pertama adalah adanya bias. Bias itu yang dimaksud adalah bias seleksi yang pertama. Kenapa case control sering terjadi bias seleksi? Ya karena sampelnya terdiri dari dua populasi yang berbeda. Yang satu menderita ataukah sakit, yang lain tidak. Sehingga sulit dijamin bahwa kedua populasi ini cocok dan bebas dari kesalahan memilih sampel. Nah, biasanya untuk melihat terjadi bias seleksi atau tidak, maka kalian pada saat melakukan critical appraisal, melihat khususnya di desain case control ataukah cohort, yang dilihat adalah di baseline data, yaitu di tabel 1. Tabel 1 itu akan menunjukkan apakah karakteristik dari kedua sampel atau kedua kelompok, karakteristiknya dari mungkin sisi usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya, apakah sudah dihomogenkan atau sudah disamakan belum antara kedua kelompok tersebut.
Sehingga dari situ nanti kita akan tahu, oh ini terjadi bias seleksi. Katakanlah rata-rata usia kasusnya 40. Ternyata rata-rata usia kontrolnya itu adalah 20. Jelas satu kelompok rata-ratanya 20, satu kelompok 40 dari sisi usia. Maka kedua kelompok ini tidak homogen, tidak sama. Sehingga kita tidak mungkin bisa membedakan antara dua kelompok yang usianya tidak homogen atau tidak seimbang. Gampangannya seimbang aja ya. Kalau homogen takutnya nanti Anda salah persepsi dengan homogenitas. Beda. Jadi pada saat kita mau melakukan penelitian dengan melibatkan dua kelompok, ya baik itu kelompok perlakuan dan tidak untuk studi eksperimen, ataukah mungkin kelompok yang bermasalah dan yang tidak bermasalah, maka dalam hal karakteristik respondennya harus seimbang. Nah, bagaimana kita tahu apakah karakteristik itu seimbang atau tidak? Maka kita lihat biasanya ada di tabel 1. Ya, di mana tabel 1 itu kadang atau harusnya memang ya, harusnya kalau menggunakan case control itu ya harus ada nilai p-value-nya. Jadi dibandingkan, dibedakan usia pada kelompok kasus dan kelompok kontrol itu P-nya berapa? Kalau P-nya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan usia antara kelompok kontrol dan kelompok kasus. Kalau ada perbedaan, ya tidak layak kita bandingkan. Sehingga kemungkinan terjadi bias. Kenapa terjadi bias? Ya karena antara usia antara kasus dan usia pada kelompok kontrol tidak sebanding. Kok tahu tidak sebanding? Nilai P-nya kurang dari 0,05. Justru di tabel 1 yang itu merupakan data pengendalian terhadap karakteristik responden, maka itu harusnya nilai P-nya itu semuanya yang baik adalah lebih dari 0,05. Ya, ini belum saya tunjukkan ya. Kok saya kebetulan nggak pas pegang jurnal. Nah, kemudian bias informasi itu adalah data mengenai faktor risiko yang didapat setelah terjadi penyakit, kemungkinan di medical record yang tidak lengkap, ya, ataukah waktu wawancara pasien lupa mengenai faktor risiko. Kita tahu bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa case control itu ada kasus, menetapkan kontrol, baru ke belakang dicari faktor risikonya. Jadi faktor risiko itu sudah terjadi lama, tapi baru kita tanya sekarang. Sehingga kemungkinan besar terjadi bias informasi. Kenapa? Ya karena subjeknya atau sampelnya pada saat kita tanya atau diwawancarai, dia lupa. Atau karena ya dia menganggap itu bukan masalah saya, bukan kebutuhan saya, kenapa saya harus mengingat-ingat. Sehingga jawabnya kadang antara yang real dan yang tidak. Sehingga kemungkinan hal itu bisa menimbulkan terjadinya bias informasi. Kemudian bias confounding. Kita tahu bahwa confounding itu adalah variabel yang dia berpengaruh terhadap variabel terikat tapi tidak diteliti oleh peneliti. Sehingga confounding ini harus kita cari, harus kita kendalikan. Supaya efek yang timbul pada variabel terikat atau tergantung itu bukan karena confounding, tapi karena variabel bebas. Ya. Ini memilih kasusnya tidak perlu saya sampaikan aja, langsung saya ke studi cohort ya. Cohort ataukah studi insiden. Jadi kalau tadi cross-seksional adalah studi prevalen. Ya. Jenis-jenis studi cohort itu ada cohort prospektif,
dengan kelompok pembanding internal, ada kohort prospektif dengan kelompok pembanding eksternal, ada studi kohort retrospektif atau yang dikenal dengan historical kohort, ataukah nested case control study. Ya. Tapi yang umum yang banyak kita temukan adalah yang kohort prospektif dengan kelompok pembanding internal. Ya. Definisi kohort bahwa penelitian observasional analitik yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Ya, jadi di sini ada dua kelompok, tapi kelompok yang terpapar dan tidak kelompok yang tidak terpapar. Kalau case control tadi, kelompok yang bermasalah atau kasus dan kelompok kontrol yang tidak bermasalah atau yang sehat. Baru ditelusuri ke belakang. Kalau kohort prospektif, ada dua kelompok, tapi kelompok itu adalah yang terpapar faktor risiko dan yang tidak, kemudian baru ke depan ditelusuri efeknya munculnya seperti apa. Sangat beda. Mungkin bisa lebih ini ya. Bahwa kohort prospektif itu dimulai dari subjek yang atau belum terpapar faktor risiko dan belum terkena efek, kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Pembagian dua kelompok itu bukan karena intervensi kita, tetapi secara alamiah dia memang terpapar faktor risiko, ada yang kelompok tidak terpapar faktor risiko. Baru dari kelompok yang terpapar faktor risiko kita telusuri ke depan. Nah, biasanya penelusurannya berapa lama? Ya tergantung dari paparan yang kita teliti. Katakanlah kita melihat paparan pestisida. Paparan pestisida itu untuk sampai ke mungkin kerusakan ataukah kelainan janin pada ibu hamil, maka butuh waktu katakanlah 9 bulan. Ya, berarti pengamatannya selama 9 bulan. Ya, jadi kohort prospektif ataukah kohort apapun itu dikenal dengan studi longitudinal. Ya, studi yang panjang. Nah, kemudian dari yang terpapar faktor risiko, kita lihat berapa yang dia positif terkena efek, ataukah variabel terikatnya dia positif, ada efek dan berapa yang tidak, kita masukkan ke sel A, dan yang tidak kita masukkan sel B, yang dari kelompok yang tidak terpapar faktor risiko tadi, yang dia mengalami efek, kita masukkan ke sel C ada berapa, yang tidak kita masukkan ke sel D ada berapa. Sehingga akan ketemu efeknya tetap yang merupakan kolom. Sedangkan faktor risiko yang merupakan row atau baris. Ya. Jadi faktor risiko itu berada pada baris, kemudian efek atau variabel terikat itu berada pada kolom. Jadi nggak boleh terbalik-balik. Ya. Nah, untuk studi kohort, faktor risiko namanya risiko relatif, dan itu rumusnya sama dengan cross-sectional. Sehingga pada saat kita menganalisis menggunakan SPSS, maka di situ hanya keluar faktor risiko for kohort dan faktor risiko dan odds ratio. Jadi kalau odds ratio digunakan diambil saat kita menggunakan case control, pada saat kita menggunakan cross-sectional maupun kohort, maka kita menggunakan for kohort tadi, kohort terpapar faktor risiko. Ya. Nah, ini hanya rumusan tadi saja, ya. Ini sudah nggak begitu penting, saya akan lanjut ke yang, ya jadi saya harap saya anggap untuk yang membedakan antara desain cross-sectional, case control, dan kohort sudah bisa difahami. Saya akan masuk ke populasi
sampel dan teknik sampling. Apakah sudah terlihat, Dek, untuk PowerPoint-nya? Sampun, Prof. Ya, baik. Saya akan masuk di populasi, sampel, dan teknik sampling. Ya, kita kalau bicara tentang populasi harus bisa membedakan antara populasi target dan terjangkau. Ini juga pasti nanti di dalam melakukan critical appraisal akan menemukan ini. Ya, kalau target, kalau target itu populasi yang menjadi sasaran akhir dari hasil sebuah penelitian. Jadi seorang melakukan penelitian itu harapannya nanti hasilnya itu bisa diterapkan untuk populasi target, tidak sekedar hanya populasi terjangkau atau malah tidak hanya sekedar menggambarkan sampelnya saja. Tapi sampel yang mungkin hanya 30, populasi terjangkaunya ada 1000, maka 30 itu sudah bisa menggambarkan sebuah populasi yang 1000, bahkan bisa menggambarkan populasi target yang tak terhitung atau tak terhingga. Untuk populasi target itu dibatasi oleh karakteristik demografi. Karakteristik demografi itu misalnya usia, jenis kelamin, dan juga karakteristik klinis. Contohnya penderita TB, penderita diare, penderita COVID, penderita malaria, dan seterusnya. Itu target. Jadi kalau kita bicara penderita TB, ya berarti itu populasi target. Karena kita tidak bisa menghitung penderita TB di mana, tahun berapa. Kalau itu kita tidak bisa menghitung, tidak ada keterangan tempat dan waktu, maka kita sebut sebagai populasi target. Kalau populasi target itu kita batasi dengan tempat dan waktu, pasien TB di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tahun 2020, maka kita bisa menghitung dengan atau dari catatan rekam medik. Itu disebut dengan populasi terjangkau. Jadi, populasi terjangkau itu bagian daripada populasi target, sampel itu bagian daripada populasi terjangkau. Enggak. Ini ya, jadi sampel itu bagian daripada populasi yang jenis dan jumlahnya itu bisa dipilih ya secara tertentu. Sampel terpilih adalah bagian daripada sampel, bagian dari sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Dan kemudian dari sampel yang terpilih masih turun lagi sampel yang benar-benar diteliti. Sampel yang benar-benar teliti ini adalah sampel terpilih yang dikurangi dengan drop out atau loss to follow up. Hasil penelitiannya merupakan hasil pengukuran pada kelompok ini. Ya. Ini nggak perlu. Nah ini hanya lebih mudahnya mungkin kalian melihat bahwa kalau populasi target itu ada batasan karakteristik demografi dan klinis saja. Contohnya bayi sepsis, kita nggak tahu jumlahnya berapa dan di mana, maka itu disebut sebagai populasi target. Populasi terjangkau sudah selain ada batasan karakteristik klinis dan demografi, ada batasan tempat dan waktu. Bayi sepsis di RSDK tahun 2018. Ada 350 pasien. Bisa dihitung dari mana? Dari rekam medik. Itu disebut sebagai populasi terjangkau. Ya.
Nah, kemudian bagian daripada populasi terjangkau, ya, ini sebentar kok error ya. Bagian daripada populasi terjangkau, ya, atau bagian daripada sampel apa namanya itu adalah sampel yang dikehendaki. Oh, populasi terjangkaunya ada 350, populasi targetnya tidak tahu. Sampel yang dikehendaki berapa dari populasi terjangkau 350, setelah kita hitung menggunakan rumus besar sampel yang sesuai, maka kita bisa memilih secara random dari populasi terjangkau ini, yang ini merupakan sampel yang dikehendaki. Jadi sampel yang dikehendaki itu adalah jumlah sampel dari rumus besar sampel yang kita gunakan. Oh, ternyata ketemunya 60. Jadi kita harus ngambil 60 dari 350. Maka 60 ini nanti sudah harus bisa menggambarkan, menyimpulkan dari sebuah populasi yang 350 tadi. Nah, bagaimana supaya dari sampel itu bisa menggambarkan sebuah populasi. Jadi artinya 60 ini sudah menyimpulkan yang 350 itu apa syaratnya sih? Ya. Syarat supaya sampel yang kita kehendaki atau yang kita teliti itu bisa menggambarkan sebuah populasi terjangkau, ya, itu syaratnya harus validitas eksternal satunya terpenuhi. Apa sih validitas eksternal satu yang harus terpenuhi? Maka yang kita lihat adalah teknik samplingnya. Teknik sampling pada penelitian ini, pada jurnal ini, itu dipilih dengan cara apa? Apakah dengan cara random atau cara non-random? Kalau sampelnya diambil dengan cara random, maka sampel itu bisa digeneralisasikan, bisa digambarkan sebuah populasi terjangkau. Jadi walaupun yang diteliti 60, tapi sudah bisa menggambarkan hasil dari 350 tadi. Ya, jadi kenapa kita harus tahu teknik samplingnya, kenapa kita agak memaksakan menggunakan teknik sampling itu yang random. Ya, karena harapannya biar bisa digeneralisasikan tadi. Nah, kemudian ada subjek yang benar-benar diteliti, ya. Subjek yang benar-benar diteliti adalah subjek yang sudah dikehendaki sesuai dengan rumus besar sampel ketemunya 60, ternyata dengan berjalannya waktu penelitian, karena menggunakan kohort, waktunya panjang, pengamatannya sampai 1 tahun, maka ternyata di akhir dari penelitian kita tinggal 54. Kemana yang 6? Yang 6 itu yang dinyatakan dengan drop out atau lost to follow up. Dia bisa mengundurkan diri sebagai responden, atau dia mungkin sudah pindah kerja karena sudah 6 atau 1 tahun, atau mungkin dia sudah pindah rumah, ya, ataukah dia lost to follow up, dia menghilang begitu saja tanpa memberikan informasi apapun. Sehingga yang 6 itu, yang 54 itu kita sebut sebagai subjek yang benar-benar diteliti, 60 itu subjek yang dikehendaki, dan yang 6 itu adalah subjek yang drop out atau lost to follow up. Ya, ini yang harus diperhatikan nanti di dalam melakukan critical appraisal. Nah, ini gambaran daripada validitas eksternal satu tadi, ya. Jadi validitas eksternal satu tadi menunjukkan apakah subjek yang terpilih, ya, apakah subjek yang terpilih dapat dianggap mewakili populasi terjangkau, ya.
baik dengan teknik probability maupun non-probability. Nah, untuk validitas eksternal 2 menunjukkan apakah populasi terjangkau itu mewakili populasi target. Dalam hal ini dibutuhkan clinical adjustment. Jadi artinya bahwa kemampuan daripada si pengkritisi ini bagaimana menyimpulkan jurnal ini, apakah validitas eksternal 2-nya dianggap memenuhi atau tidak. Biasanya dilihat dari karakteristik demografinya. Ya. Kemudian kalau validitas eksternal 1 itu dia bisa baik apabila validitas internalnya baik. Jadi validitas internal itu pemilihan desainnya, kemudian pemilihan sampelnya itu sesuai atau tidak. Ya. Kalau validitas internalnya baik, maka validitas eksternal satunya itu juga biasanya baik. Ya. Ini hanya gambaran saja bagaimana populasi dan sampel. Ya, jadi yang biru muda ini adalah ya ini merupakan populasi target, yang biru tua ini merupakan populasi terjangkau, yang kuning ini adalah sampel. Sampel harapannya bisa digeneralisasikan atau bisa mewakili dari populasi terjangkau dan juga target. Ya. Apa yang dimaksud dengan generalisasi? Generalisasi itu adalah penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah elemennya lebih sedikit atau sampel ke hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas atau dikenal dengan populasi. Atau generalisasi itu merupakan penarikan kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan sampel. Jadi yang diteliti sampel, hasilnya dari sampel, tapi bisa menyimpulkan populasi. Itu generalisasi. Atau dikenal dengan inferensialisasi. Ya. Nah, salah satu syarat supaya kita bisa mengeneralisasikan itu adalah sampelnya harus representatif. Apa sih yang dimaksud dengan sampel yang representatif? Sampel yang representatif itu adalah yang pertama bagaimana cara pengambilan sampelnya. Apakah menggunakan teknik probability atau non-probability. Yang kedua adalah besar sampelnya. Apakah dihitung berdasarkan rumus besar sampel ataukah tidak? Ya. Yang ketiga adalah ciri-ciri populasi dalam sampel. Apakah homogen, apakah heterogen. Nah, ini masih tadi ya perjalanan populasi target. Target itu di seluruh dunia ataukah negara secara global tidak diketahui sehingga tidak bisa terhitung. Populasi target yang sudah dibatasi oleh tempat dan waktu disebut dengan populasi terjangkau. Ya, di mana bagian daripada populasi terjangkau ini merupakan sampel atau subjek terpilih yang mana ini diambil dari populasi terjangkau yang dihitung berdasarkan rumus besar sampel. Subjek terpilih ya, subjek terpilih atau sampel atau bagian daripada populasi terjangkau ini yang dikurangi dengan dropout itu adalah sampel yang benar-benar diteliti. Jadi sampel yang benar-benar diteliti ini bagian daripada sampel ya atau subjek terpilih atau sampel yang terpilih. Sampel yang terpilih ini bagian daripada populasi terjangkau. Populasi terjangkau ini bagian daripada populasi target. Masuk ke teknik sampling ya. Kalau kita bicara tentang teknik sampling, ya, ada teknik yang namanya probability dan ada non-probability.
Kita akan jelaskan satu persatu, nanti perbedaannya dari probability itu ada 4 teknik yang bisa kita gunakan. Kemudian dari non-probability itu ada 5 teknik yang bisa kita gunakan. Yang probability ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified random sampling, dan ada cluster random sampling. Sedangkan untuk yang non-probability, ada konsekutif dan ada convenient, yang itu masuk ke accidental sampling, ada purposive atau adjustment sampling, ada kuota sampling, dan ada snowball. Kita akan bahas satu persatu bagaimana perbedaan dari teknik-teknik tersebut. Ya. Saya mulai dari simple random sampling. Ya, simple random sampling itu syaratnya homogen, jumlahnya diketahui. Caranya dengan mengundi dan menggunakan tabel random yang sudah ada. Ya, jadi kalau kita punya populasi yang homogen dan jumlahnya diketahui, maka yang paling mudah bisa kita lakukan adalah teknik samplingnya menggunakan simple random. Simple itu sangat simple, sederhana, mudah dilakukan, tapi dia termasuk probability atau teknik random. Sehingga sebenarnya ini adalah teknik yang bisa digunakan. Ya. Caranya seperti kita arisan, ya, menggunakan atau mengundi. Kemudian bisa juga menggunakan tabel random, yang biasanya tabel random itu sudah ada di buku-buku statistik di lampiran, atau kita bisa menggunakan teknik random dengan menggunakan komputer. Ya. Ini gambaran daripada simple random sample, populasinya adalah homogen, bintang-bintang semua, jumlahnya diketahui, kita bisa hitung, maka kita bisa mengambil sampel yang mungkin jumlahnya lebih sedikit, tapi sampel tersebut bisa menggambarkan dari sebuah populasi. Kemudian yang berikutnya systematic random sampling, ini syaratnya populasinya homogen, jumlahnya diketahui, susunannya juga diketahui. Caranya dengan mengambil sejumlah sampel yang diperlukan dengan menentukan interval tertentu. Misalnya, kita punya populasi 500. Sampel yang harus kita ambil berdasarkan perhitungan rumus besar sampel 50. Maka 500 dibagi 50, berarti intervalnya adalah 10. Maka kita bisa menggunakan sampel yang intervalnya dari mungkin nomor 1, 11, atau 10, 20, 30, dan seterusnya. Kalau intervalnya 5, ya kita bisa mulai dari 1, 5, 10, 15, atau mulai dari 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Itu systematic random sampling. Kemudian ada stratified, ya, stratified random sampling. Itu kita bisa membagi populasi itu menjadi sebuah kelompok subjek atau strata yang itu hampir homogen. Kemudian kita harus membuat daftar subjek dari tiap-tiap strata secara proporsional. Pilih dari tiap strata subjek dengan cara atau sampel dengan cara random, ya. Contohnya ini, ya, saya punya populasi di mana populasi ini pendidikan dari populasi ini ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Saya ingin mengambil sampel dari populasi ini dengan jumlah S1-nya, S2-nya, S3-nya secara proporsional. Sehingga kita harus ketahui berapa jumlah responden yang pendidikannya S1, berapa yang pendidikannya S2, berapa yang pendidikannya S3, dengan harapan nanti sampel akhir ini jumlah
responden yang S1, S2, S3 itu proporsional sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau jumlah S1-nya orangnya respondennya banyak, maka di sampel ini nanti yang terdiri dari 3 pendidikan ini tentunya ini juga banyak. Kalau sedikit ya sedikit ya. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan stratifikasi dari pendidikan tadi. Kemudian yang berikutnya kita melakukan randomisasi dari unitnya, dari masing-masing sampelnya. Gambarannya mungkin paling gampang seperti ini ya, Dek. Ada sebuah penelitian ya hubungan pengetahuan tentang COVID dengan perilaku 3M. Populasinya ada 350, itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampel yang harus diambil 40. Ini dari rumus besar sampel dengan jumlah populasi 350. Ya. Dari 350 itu terbagi menjadi kelas 1 itu ada 40 siswa, kelas 2 ada 60, kelas 3 ada 50, kelas 4-nya ada 80, kelas 5-nya ada 70, kelas 6-nya ada 50. Berapa sampel yang harus kita ambil dari masing-masing kelas secara proporsional. Jadi sebenarnya stratified random sampling itu sama dengan proporsional random sampling. Cuman kalau proporsional itu langsung diproporsikan. Kalau stratified itu distratakan dulu, dipilih stratanya 1 sampai 6 tadi, baru diproporsionalkan, diproporsikan ya. Jadi untuk kelas 1 ya kita ambilnya cukup 4. 4 ini dari 40 total populasi di kelas 1 dibagi total populasi dikalikan besar sampel yang harus kita ambil. 4,5 kita bulatkan 4. Jadi kita mengundi 4 dari 40 untuk sampel kelas 1. 7 untuk sampel dari kelas 2. 6 dari kelas 3. 9 dari kelas 4. 8 dari kelas 5, 6 dari kelas 4, dan totalnya adalah 40. Jadi 40 sampel kita itu terdiri dari kelas 1 4, kelas 2 7, 3 6, 4 9, kemudian 5 itu 8, dan 6 itu 9. Ya, jadi distratakan dulu baru diproporsikan. Kemudian ada klaster ataukah disebut dengan area random sampling atau lebih seringnya disebut dengan cluster random sampling ya. Populasi bisa dipisah menurut rumpun atau klaster tertentu. Ya, klaster atau rumpunnya ini bisa subpopulasi dari populasi awal, tiap rumpunnya harus heterogen atau bahkan mungkin antar rumpunnya homogen. Yang dimaksud dengan rumpun itu bisa saja blok, bisa saja RT, bisa RW, bisa ruang perawatan, bisa unit, bisa saja mungkin kelurahan, bisa kecamatan, bisa kabupaten, tergantung lingkupnya apa. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengambilan sampel dengan randomisasi. Yang pertama kali kita melakukan randomisasi cluster, yang kedua kita melakukan randomisasi unit sampel. Ya. Sebagai contoh, Anda mau mengambil sampel di tingkat kelurahan, ya, atau di tingkat RW. Yang saat ini kalian sedang, yang kelompok senior ya, rendah belum. Katakanlah Anda mau melakukan identifikasi masalah dari satu RW, di mana satu RW itu terdiri dari 8 RT. Dari 8 RT ini sebenarnya Anda mengambil dari 2 RT saja sudah terpenuhi. Maka yang pertama kali Anda lakukan, Anda bisa merandom klasternya. Dalam hal ini yang Anda random adalah klaster RT. Ternyata setelah Anda random, keluar RT 2 dan RT 8.
Jadi Anda bisa mengambil sampel dari hanya 2 RT ini, di mana 2 RT ini nanti sudah mewakili 1 RW atau 8 RT. Dari 2 RT ini, ternyata Anda nanti cukup hanya mengambil sampel katakanlah 50. Di sini padahal 2 RT ini ada 80. Maka yang kedua, Anda melakukan randomisasi unit sampel. Tadi yang Anda random adalah RT-nya, nama RT-nya, keluar RT 2 dan RT 8. Dari 2 RT ini, kemudian Anda melakukan randomisasi dari sampelnya, mengambil unitnya, sampelnya dari 2 RT ini. Sehingga yang sampel 50 ini sudah mewakili 2 RT ini, 2 RT sudah mewakili 8 RT atau sama dengan 1 RW. Itu yang disebut dengan klaster. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang teknik non-probability. Ada consecutive sampling. Ya. Consecutive sampling ini, ya, subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlahnya terpenuhi. Jadi kalau kira-kira Anda mengambil sampel di puskesmas, yang datang memenuhi kriteria Anda jadikan sebagai sampel. Anda butuh 30 katakanlah, dan hari itu dapat 5. Besok lagi di puskesmas yang sama dapat lagi sampel yang memenuhi kriteria 10. Sehingga 30 itu butuh waktu 4 hari. 4 hari selesai. Atau mungkin kasusnya sulit, sehingga Anda butuh waktu 1 bulan untuk memenuhi sampel Anda. Ya berarti Anda butuh waktu 1 bulan. Jadi berhentinya itu tatkala jumlah sampelnya sudah terpenuhi. Ya. Nah, konsekutif ini sebenarnya memang merupakan cara non-probability atau non-random. Tapi dikatakan untuk penelitian klinik, di klinik, cara ini merupakan yang paling sering digunakan. Ya. Kemudian ada convenient. Pada cara ini, sampel diambil tanpa sistematik tertentu. Ya, diambil seenaknya sehingga cara ini merupakan cara terlemah di dalam pengambilan sampel, ya, jadi dihindari, ya. Kemudian ada kuota. Kuota itu penetapan subjek ya berdasarkan ciri-ciri atau tanda-tanda yang memang mempunyai pengaruh yang besar. Jadi kalau katakanlah penetapan subjeknya, daya tampungnya sudah sesuai ya berarti sudah stop, ya, itu kuota. Kemudian ada purposive sampling atau dikenal dengan adjustment sampling. Cara ini bahwa responden dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang benar. Misalnya, untuk meneliti pendapat ibu tentang pemberian ASI eksklusif dan susu formula, maka tentunya kita akan memilih ibu yang pernah memberikan ASI dan pernah memberikan susu formula pada bayinya. Sehingga kita tidak mungkin menggunakan responden ibu yang belum pernah menikah ataukah ibu yang belum pernah punya bayi atau punya anak. Ya. Atau kita membatasi bahwa sampel yang kita ambil adalah ibu yang pendidikannya cukup, sehingga dapat memberikan keterangan yang lebih akurat tentang ASI eksklusif dan juga tentang susu formula. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah snowball sampling. Ya. Snowball ini pengambilan sampelnya dimulai dari kelompok yang kecil, kemudian masing-masing menunjuk rekannya yang baru, kemudian menunjuk kawannya lagi, dan seterusnya sampai jumlah tertentu kita stop. Jumlah tertentu itu ya berdasarkan sampel yang akan kita ambil itu berapa, gitu ya. Jadi kita hanya mengambil awalnya A saja, satu responden,
Kemudian A itu mengambil 2 rekannya, yaitu B dan C. Kemudian B dan C itu masing-masing juga menunjukkan rekannya, yaitu D, E, F, G. D, E, F, G ini nanti masing-masing menunjukkan rekannya lagi, yang bisa kita jadikan sebagai responden. Dan setelah terpenuhi jumlahnya, maka kita selesai atau stop. Itu snowball. Ya. Snowball itu memang biasanya pengambilan sampel yang digunakan untuk responden di mana dia tidak mau dan tidak ingin keberadaannya itu diketahui oleh banyak orang. Ya. Tapi dia ada di dalam sebuah komunitas. Itu untuk ini saya pikir sudah satu lagi ya. Nanti sebelum saya menjelaskan tentang journal leading dan juga tentang case presentasi. Ya. Ya. Terakhir materinya ini adalah pemilihan uji statistik dan bagaimana cara analisisnya. Ini agak cepat saja saya sampaikan. Ya, kenapa perlu juga ini dipelajari karena memang cara ini ya soal-soalnya itu juga nanti termasuk di pemilihan uji statistik ini. Ya, saya agak cepat saja mungkin. Kita tahu bahwa pembagian statistik itu ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Kalau inferensial itu salah satunya untuk membuktikan hipotesis ataukah untuk melakukan estimasi atau prediksi. Ya, jadi dengan menggunakan statistik inferensial, kita bisa memprediksi sebuah kondisi atau mengestimasi. Estimasi itu bisa mungkin kita bisa mengestimasikan tentang jumlah pelayanan kesehatan yang diinginkan, yang dibutuhkan, dan seterusnya. Dan kita untuk membuktikan uji hipotesis. Apakah hipotesis kita itu diterima ataukah ditolak. Ya. Statistik deskriptif, ya ini jelas statistik yang konsepnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan saja. Ya, kalau inferensial itu statistik yang mencoba menghubungkan ada tidaknya kaitan, apakah itu perbedaan, apakah itu hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Dengan menggunakan statistik inferensial ini, maka kita bisa melakukan pengujian. Contohnya, pengukuran sampel ataukah inferensi atau generalisasi satu pengukuran sampel ke dalam populasi, atau melakukan uji perbedaan dua pengukuran atau lebih, atau mencari ada tidaknya hubungan ataukah pengaruh dari dua variabel. Nah, kapan statistik inferensial ini digunakan? Ya, jadi ada apa namanya? Ada syaratnya, ya, artinya kapan kita boleh ataukah tepat menggunakan statistik inferensial, kapan menggunakan deskriptif. Ya, kalau deskriptif tadi hanya ingin menggambarkan atau mendeskripsikan. Yang pertama, jika tujuan kita ingin membuat kesimpulan tentang parameter atau ukuran suatu populasi berdasarkan nilai statistik atau ukuran yang diperoleh dari sampel. Jadi kita itu melakukan penelitiannya hanya kecil yang disebut dengan sampel, tapi hasil penelitian tadi bisa menyimpulkan sebuah populasi. Untuk bisa seperti itu dibutuhkanlah sebuah alat ukur ataukah dibutuhkan sebuah metode, ya, yang mana dibutuhkanlah yang disebut dengan statistik inferensial. Jadi dibutuhkan alat bantu statistik. Statistik itu hanya merupakan sebuah alat bantu. Alat bantu apakah
sampel yang kita teliti itu bisa menyimpulkan sebuah populasi. Ya, itu statistik inferensial. Atau yang kedua, jika kita ingin membuktikan hipotesis. Ya, jadi kembali bahwa statistik inferensial itu hanya merupakan alat bantu untuk menguji sebuah hipotesis. Ya. Nah, langkah di dalam melakukan uji hipotesis yang pertama tentunya harus menetapkan hipotesisnya. Menetapkan hipotesis ini, ya, apakah hipotesis yang akan kita gunakan nanti satu arah atau dua arah, one tail atau two tail. Kemudian menentukan uji statistik. Dasarnya apa menentukan uji statistik itu? Yaitu skala pengukuran variabelnya, baik variabel bebas maupun terikat, jenis datanya, apakah dependen atau independen, distribusi datanya normal atau tidak, homogen atau tidak, jumlah kelompoknya berapa, apakah 2 atau lebih dari 2. Jadi 3 itu masuk ke lebih dari 2, 11 juga masuk lebih dari 2. Ya. Jenis hipotesis yang dikehendaki, apakah komparatif, apakah korelatif. Kemudian menentukan batas atau tingkat kemaknaan yang sering disebut dengan alfa. Alfa itu kita memilih, peneliti yang memilih boleh menggunakan 10%, 5%, atau 1%. Umumnya untuk bidang kesmas itu 5%. Artinya apa? Bahwa pada saat kita menyimpulkan kesimpulan kita itu sesuai dengan hipotesis, maka tingkat kesalahannya itu hanya 5% dan kita yakin benarnya adalah 95%. Kenapa kok kita menetapkan alfanya 5%? Ya karena Anda yakinnya kebenarannya hanya 95%. Apakah tidak boleh 99% yakinnya? Boleh. Berarti Anda harus menggunakan alfanya memilih yang 1%. Kalau Anda memilih yang 1%, maka menolak atau menerima hipotesisnya dasarnya P-nya adalah 0,01. Kalau menggunakan 5%, dasarnya adalah 0,05. Itu yang perlu dipahami. Ya. Kemudian melakukan analisis data dan melakukan interpretasi. Ya. Nah, statistik itu berdasarkan ya jenisnya, ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Yang parametrik itu bagian daripada statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Yang pada umumnya statistik parametrik itu digunakan untuk analisis data yang mempunyai skala pengukuran numerik, yaitu rasio atau interval. Asumsinya bahwa data populasi tersebut berdistribusi normal. Jadi kalau kita punya data rasio atau interval untuk memilih statistiknya parametrik atau non-parametrik, maka perlu dilakukan uji distribusi data atau normalitas data. Statistik non-parametrik bagian daripada statistik inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai satu atau lebih parameter populasi. Pada umumnya, parameter yang digunakan untuk analisis data yang mempunyai skala kategorikal, yaitu nominal atau ordinal. Ya, atau rasio atau interval, tapi distribusi datanya tidak normal. Nah, kemudian ini tadi hanya ringkasannya, ya, bahwa statistik inferensial itu terbagi menjadi statistik parametrik dan non-parametrik, masing-masing punya syarat, ya. Nah, ini adalah tools untuk analisis data, untuk membuktikan hipotesis. Kembali bahwa statistik itu hanya alat bantu yang digunakan untuk membuktikan hipotesis kita. Kita boleh menggunakan SPSS, kita boleh menggunakan Grepet, kita bisa menggunakan Stata, MATLAB, EpiInfo, dan seterusnya. Tapi yang umum di dunia kedokteran dan kesehatan sampai saat ini masih SPSS atau Grepet Pris, hampir sama ini. Nah, ini adalah dasar pemilihan uji statistik, ya. Yang pertama kita lihat adalah jenis hipotesisnya. Apakah kita ingin yang komparatif, apakah kita ingin yang korelatif.
Sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau komparatif itu tatkala kita ingin membandingkan perbedaan dari dua atau selisih ataukah perbedaan rata dari sebuah hasil penelitian. Kalau korelatif itu tatkala kita ingin mengetahui kekuatan hubungan. Ya, jadi nilai R kecil. Ya, kalau komparatif itu biasanya pada saat kita ingin tahu faktor risikonya berapa sih. Nah, setelah kita melihat jenis hipotesisnya, yang berikutnya kita lihat terdiri dari dua kelompok ataukah lebih dari dua kelompok. Setelah itu baru yang dua kelompok dan lebih dari dua kelompok berpasangan atau tidak berpasangan. Kemudian baru melihat skala pengukuran variabelnya, apakah kategorikal yaitu nominal ordinal, ya. Kalau nominal atau ordinal yang dua kelompok berpasangan bisa pakai McNemal atau marginal homogeneity. Ini yang umum, ya. Kemudian yang tidak berpasangan bisa pakai K-square, Fisher, Kolmogorov. Yang lebih dari dua kelompok tapi berpasangan bisa pakai Cochrane. Yang tidak berpasangan bisa menggunakan K-square, Fisher, atau Kolmogorov. Ya, tapi Fisher itu hanya bisa untuk yang dua kelompok saja. Jadi kita nanti harus gabungkan menjadi dua kelompok. Kemudian untuk yang skala pengukurannya rasio atau interval, kita harus uji dulu normalitasnya. Jika distribusi data normal, bila dua kelompok pakai uji T-dependent atau pair test, tidak normal pakai Wilcoxon. Kalau yang dua kelompok tidak berpasangan, distribusi datanya normal pakai T-independent. Kalau tidak normal pakai Mann-Whitney. Kalau lebih dari dua kelompok berpasangan, ya, skala datanya numerik dengan distribusi data normal dan homogen. Kalau lebih dari dua kelompok harus normal dan homogenitas. Normal dan homogen pakainya ANOVA, kalau tidak pakainya Friedman. Kalau lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, skala pengukuran variabelnya rasio atau interval, ya. Kalau yang distribusi datanya normal pakai ANOVA, yang tidak normal pakai Kruskal-Walsh. Untuk yang memilih korelatif, yang ingin mengetahui hubungan dengan besar kekuatannya seberapa, apakah sangat kuat, apakah tidak kuat, itu dengan memilih ujinya berdasarkan skala pengukurannya. Kalau numerik nominal pakai uji eta, nominal pakai uji koefisien kontingenti, nanti akan mendapatkan nilai R. Kalau ordinal bisa Spearman, ordinal nominal juga Spearman, numerik ordinal juga Spearman. Tapi kalau skala datanya rasio atau interval dengan distribusi data normal, pakainya uji Pearson. Kalau tidak memenuhi syarat tidak normal distribusinya, maka kita bisa menggunakan uji Spearman. Ya. Jadi ini gambaran di dalam memilih uji statistik. Kalau mengikuti panduan ini, insya Allah sudah bisa ya dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang tadi bedanya jenis hipotesis antara komparatif dengan korelatif, bahwa kalau yang komparatif itu luarannya adalah perbandingan atau konsep selisih. Contohnya odds ratio, faktor risiko, risiko relatif, dan prevalen rasio. Contohnya selisih proporsi, selisih rata kadar HB, selisih rata kadar MDA, selisih incident rate, dan lain-lain. Kalau korelatif, ya itu salah satu cara untuk mencari hubungan antar variabel di mana luaran yang dari hasil analisis korelatif itu koefisien korelasi yang biasa disebut dengan nilai huruf R kecil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang poin-poin sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian saya akan menyampaikan tentang yang bertugas, yang dapat tugas ataukah jurnal reading dengan saya, ya.
Jurnal reading tugas untuk kelompok ini adalah Anda yang pertama mencari jurnal internasional bereputasi yang publish di antara tahun 2022 hingga tahun 2026. Ya. Kemudian topik jurnal Anda bisa mencari dampak dari polutan atau polusi udara terhadap kesehatan manusia. Ya, jadi polusi udara itu banyak sekali ya. Bisa CO, bisa H2S dan seterusnya ya. Bisa apa namanya? Yang itu hubungannya dengan polusi udara. Ya, karena polusi udara juga bagian daripada apa namanya? Polusi yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan. Ya. Kemudian cari desain yang case control ataukah cohort. Jadi tidak dianjurkan desain yang cross sectional atau deskriptif atau literatur review. Tidak boleh mengajukan literatur review atau systematic review atau cross sectional. Tolong yang diajukan yang case control ataukah cohort. Ya. Nah, kemudian di dalam melakukan critical appraisal, Anda menggunakan konsep yang analisis secara umum dulu, dari mulai judulnya, kemudian abstraknya memenuhi atau tidak, pendahuluannya bagaimana, itu secara umum, baru secara khusus. Secara khusus Anda menggunakan VIA, validity, important, dan applicable. Validity itu ada yang validitas internal kausal, validitas internal non-kausal, dan ada validitas eksternal. Anda bisa menggunakan bukunya Sofiyuddin Dahlan. Itu ya, sangat-sangat jelas di situ. Kemudian Anda boleh mengajukan 2 atau 3 jurnal ke saya, baru nanti saya pilihkan yang mana sebaiknya yang Anda kerjakan. Itu untuk yang jurnal reading. Ada yang ditanyakan untuk yang jurnal reading? Sudah cukup jelas? Oke. Prof. Di sini Ya. bertanya. Untuk mengajukan jurnalnya, Prof berkenan offline atau online buat telepon atau enggak? WA aja, Dek. WA saja ya, Pak Prof. Ya, WA saja. Baik, makasih Individu Prof. ya, jangan barengan ya, Dek. Baik, Prof. Ya. Kemudian untuk yang case presentasi, pada saat nanti di puskesmas, Anda bisa mencari masalah ataukah penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup atau lingkungan. Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu karena kondisi lingkungan atau karena kondisi gaya hidup. Anda bisa mengajukan itu, ya. Kemudian Anda harus melakukan home visit. Home visit itu nggak bisa hanya 1 kali, Dek. Home visitnya mesti minimal 2 kali. Pada saat home visit pertama, Anda sudah menemukan masalah di puskesmas. Kemudian Anda harus melakukan analisis akar penyebab masalah, itu mesti dengan melakukan survei ke rumahnya, yang mana Anda sudah harus menyiapkan instrumennya. Oh, katakanlah Anda menemukan masalah tentang TB. Maka apa sih yang harus saya lihat, yang harus saya survei nanti? Anda harus menyiapkan dari rumah, kondisi rumahnya, katakanlah dari sisi lingkungannya, dari sisi perilakunya. Anda analisis menggunakan teori yang mana yang Anda akan gunakan. Apakah trias epidemiologi, apakah Anda menggunakan untuk yang apa namanya HL Bloom, ya. Nah, kemudian Anda setelah Anda punya masalah yang Anda temukan di puskesmas, maka Anda melakukan kunjungan ke rumah dalam rangka untuk mencari akar penyebab. Dari akar penyebab itu, nanti Anda lihat
mana sih yang akan dilakukan intervensi dari akar penyebab yang Anda temukan banyak itu. Jadi akar penyebabnya pasti menemukannya nggak hanya satu atau dua, Dek, tapi beberapa. Tapi itu tetap ditulis di plan of action-nya. Jadi yang akar penyebab nomor satu, katakanlah rendahnya pengetahuan, apa sih yang akan Anda lakukan? Tapi tidak semua Anda lakukan boleh. Hanya satu atau dua intervensinya. Anda pilih. Baru pertemuan kedua itu adalah intervensi. Jadi minimal 2 kali, bahkan bisa mungkin mahasiswa itu datangnya 3 kali. Bisa saja. Karena mungkin masalahnya itu hanya ditunjukkan tapi belum ketemu di puskesmas. Baru pertemuan pertama mungkin ke rumahnya melakukan anamnesis, baru berikutnya nanti melakukan analisis akar penyebabnya, baru melakukan intervensi. Itu mungkin ada yang ditanyakan dari tugas yang mungkin harus maju ke saya. Kalau Permisi, tidak Prof, ada, izin bertanya. ya Izin bertanya, Prof, untuk yang case presentation, dalam penyusunannya apakah diperbolehkan konsul dengan Prof Siti juga ya, Dok? Prof. kalau case presentasi itu kan sebenarnya itu case report juga, Dek. Yang itu dengan pembimbing puskesmas. Jadi nanti untuk case reportnya itu konsolnya dengan pembimbing di puskesmas, tapi pada saat memang butuh keputusan dari saya, kalian bisa WA saya. Ya, boleh gitu. Ya, boleh WA saja. Karena Anda posisinya di puskesmas. Oke. Baik, Prof. Itu Terima kasih. ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada karena ini waktu Jumat yang cowok akan segera Jumatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan dan selamat mulai besok Senin sudah memasuki di puskesmas. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Tetap semangat buat kalian semua. Sehat-sehat selalu. Barakallahu fikum. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus Ya, Makasih, izin live ya, Prof. Dek. Yuk. Iya, iya, Prof.